Pagi itu aku tengah sibuk membenahi kamarku. Sebuah kamar kontrakan yang baru ku tempati sejak sebulan lalu. Maklum, kamar berukuran 3 kali 4 meter itu berdinding tapan dan terletak di bagian belakang. Rumah bersebelahan dengan kamar mandi. Apalagi papanya sudah banyak yang renggang dan berlubang hingga bila malam tiba, angin gampang menerobos masuk dan menebarkan hawa dingin menusuk tulang. Sebelumnya aku nyaris patah semangat ketika mendapati harga sewaan kamar yang rata-rata sangat mahal dan tak terjangkau di kota. Tempatku kuliah di sebuah PTN, hingga ketika Bu Halimah pemilik warung makan sederhana menawariku untuk tinggal di tempatnya dengan harga sewa yang murah, aku langsung menyetujuinya. Oh iya, Bu Halimah, ibu kosku itu adalah seorang janda berusia sekitar 45 tahun. Sejak kematian suaminya 7 tahun lalu, ia tinggal bersama putri tunggalnya Nastiti. Ia masih sekolah, kelas 2 di sebuah SMTA di kota itu. Mereka hidup dari usaha warung makan sederhana yang dikelola Bu Halimah dibantu Yunarsi, seorang wanita tetangganya. Yunarsi hanya membantu di rumah itu sejak pagi hingga petang. Setelah warung makan ditutup, pembawaan keseharian Bu Halimah tampak sangat santun. Ia selalu mengenakan busana terusan panjang terutama bila tampil di luar rumah atau sedang melayani pembeli di warungnya. Hingga kendati berstatus janda dengan wajah lumayan cantik, tak ada laki-laki yang berani iseng atau menggoda. Ada memang laki-laki yang meminta ibu untuk menjadi istrinya, tetapi ibu hanya ingin membesarkan Nastiti sampai ia berumah tangga. Apalagi sangat sulit mencari pengganti laki-laki seperti ayah Nastiti almarhum. Katanya suatu ketika aku berkesempatan berbincang dengannya di suatu kesempatan, di tengah kesibukanku memperbaiki dinding kamar, tiba-tiba ku dengar suara pintu kamar mandi dibuka. Lalu tak lama berselang ku dengar suara pancaran air yang menyemprot kencang dari kamar mandi. Padahal di sana tidak ada keran air yang memungkinkan menimbulkan bunyi serupa. Maka seiring dengan rasa ingin tahu yang muncul tiba-tiba, aku segera mencari celah lubang di dinding yang bersebelahan dengan kamar mandi untuk bisa melihatnya. Ternyata yang ada di kamar mandi adalah Bu Halimah. Wanita itu tengah buang air kecil. Mungkin ia sangat kebelet hingga begitu berjongkok. Semprotan air yang keluar menimbulkan suara berdesir yang cukup kencang sampai ke telingaku. Aku jadi tersenyum simpul melihat kenyataan itu. Tadinya aku tidak berniat melanjutkan untuk melihat. Namun ketika sempat kulihat pemandangan yang sangat indah itu, naluriku sebagai laki-laki dosa jadi terpikat. Wanita berkulit kuning itu ternyata belum banyak kehilangan daya pikatnya sebagai wanita. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk terus memandangnya, melihat adegan lanjutan yang dilakukan ibu kosku itu, yang ternyata membuat tubuhku panas dingin dibuatnya. Betapa tidak, setelah selesai itu, Bu Halimah langsung polos. Namun, yang membuatku kian panas dingin adalah adegan lanjutan yang dilakukannya setelah ia mulai mengguyur air. Sebab setelah hampir sekujur posturnya dibaluri busa sabun, sepertinya ia tengah berusaha untuk senam mandiri. Akhirnya, ketika tubuhnya terlihat mengejang, aku langsung mengikuti senam mandiri. Saat beberapa menit, akhirnya aku telah usai senam tersebut. Dia tampak kaget dan mencoba mencari sesuatu di dinding kamar mandi yang berbatasan dengan kamarku. Mungkin ia sempat mendengar erangan lirih. Suaraku yang tak sadar sempat ku keluarkan saat selesai senam. Namun, karena aku segera menjauh dari dinding, ia tak sempat memergokiku. Tetapi, entahlah, hanya sejak saat itu, aku sering mencari kesempatan untuk mengulangi kejadian itu. Rupanya, untuk memenuhi pelajaran biologisnya. Selama ini wanita itu mendapatkannya dari senam mandiri. Hingga aku sering melihatnya ia melakukannya di kamarnya. Dan seperti dia, setiap aku mendapatkan kesempatan untuk melihat kepolosannya, selalu aku melanjutkan dengan senam mandiri. Sampai akhirnya, melihat ibu kosku merupakan acara rutin di setiap kesempatan seiring dengan kesenanganku. Sampai suatu malam, setelah sekitar 6 bulan tinggal di rumahnya, aku bermaksud keluar kamar untuk menonton televisi di ruang tamu. Maklum sejak sore aku terus berkutat dengan diktat dan buku-buku untuk tugas pembuatan paper salah satu mata kuliah. Namun, yang kutemukan di ruang tamu membuatku sangat terkejut. Televisi 17 inci yang ada memang masih menyala dan tengah menyiarkan satu acara infotainment dan disetel dengan volume cukup keras. Namun satu-satunya penonton yang ada, yakni dia, tampak tertidur pulas.
Ketika aku mendekat, postur wanita itu menggeliat dan posisi kakinya kian terbuka. Namun melihatnya dari jarak yang cukup dekat baru kali itu kulakukan. Degup jantungku jadi terpacu, sementara anuku langsung dan tak tahan terpanggang oleh suasana yang memuncak. Kuputuskan untuk kembali ke kamar untuk senam mandiri. Meredakan hal tersebut, hanya baru saja aku mulainya. Tiba-tiba ku dengar pintu kamarku yang tak sempat terkunci dibuka, dan seseorang terlihat menerobos masuk ke dalam. "Hayo, lagi senam ya?" Suara dia mengagetkanku. Ternyata yang membuka pintu dan masuk ke kamarku adalah ibu kosku. Tidak, jawabku dan secara refleks segera ku tarik selimut untuk menutupi posturku. "Jangan bohong Trish, ibu tahu kok kamu sering melihat ibu. Juga tadi kamu melihati milik ibu saat tidur di sofa kan?" Katanya lirih seperti berbisik, takut kepada kemarahan dia atas semua ulah yang kulakukan. Anuku, yang tadi menantang kini mengkarut, seiring dengan kehadiran wanita itu di kamarku, dan oleh pernyataannya yang telah ditanyakan padaku, aku membungkam tak dapat bisa bicara. "Sebenarnya ibu nggak apa-apa kok, Trish, malam, yey. Ibu bangga ada anak muda yang mengagumi ibu yang sudah tua begini. Kalau mau, sekarang kamu boleh. Asal kamu bisa menjaga rahasia serapat-rapatnya," ujarnya. Aku masih belum tahu arah pembicaraan ibu kosku, hingga hanya diam membisu. Tetapi, dia telah, dan dengan polos, setelah sebelumnya mengunci pintu kamar, ia menghampiriku, yang masih terbaring di ranjang, duduk di tepi ranjang di sebelahku. "Ayo Trish, jangan cuma melihati begitu. Tadi kamu sebenarnya ingin melakukan perjalanan ini." Melihat aku tidak bereaksi, ibu kosku akhirnya mengambil inisiatif. Aku tetap tidak bereaksi. Namun ketika ia mulai, keberanianku mulai terbangkitkan. Rupanya tindakanku itu membuat perjalanan menjadi naik. "Ya Trish, begitu." Akhirnya, kami melakukan perjalanan itu dengan senang hati. Tidak lama kemudian, akhirnya aku telah sampai tujuan. "Maaf Bu, cepat sekali saya sampai. Jadinya cuma motorin." "Tidak apa-apa Trish. Kamu baru kali ini yang melakukan perjalanan ini. Nanti juga bisa lebih lama," katanya setelah aku terbaring. Dan dengan lembut, dia membersihkannya. "Sebentar aku bikin kopi dulu ya, biar kamu semangat lagi." Dia keluar dari kamarku sambil membawa dasternya yang telah kotor. Rupanya ia menempatkan ke kamar mandi, karena ku dengar cukup lama ia melakukan itu di kamar mandi. Baru ia kembali ke kamarku dengan membawa segelas besar kopi panas kesukaanku yang dibuatnya. Ia mengenakan kain panjang yang dililitkan. "Kopinya saya minum dulu ya Bu." "Oh ya, silahkan diminum, nanti keburu dingin." Menyeruput beberapa tegukan kopi panas buatannya membuatku kembali semangat. Aku sempat ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan itu. Ada 3 ronde dalam perjalanan yang kulakukan malam itu. Dia mengaku sangat kecapean ketika aku memintanya kembali. Menjelang subuh, ia pamit untuk kembali ke kamarnya. "Kalau kamu suka, aku siap melakukannya setiap waktu. Tetapi tolong jaga erat-erat rahasia kita ini," ujarnya berpesan. Aku mengangguk setuju. Bahkan sebelum keluar dari kamarku ia kuhadiahi stempel. "Sudah besok malam bisa kita sambung lagi. Kamu Trish, besok harus kuliah kan?" katanya. Bergegas ia menyelinap keluar dari kamarku, takut akan kembali terpancing. Perselingkuhanku dengannya terus berlangsung. Di setiap kesempatan, kalau tidak aku yang mengajaknya, ia yang mengambil inisiatif. Bahkan di siang hari, kalau aku lagi ngebet, sengaja bolos dari kampus, mampir ke warungnya, dan membeli kode. Lalu ia akan pulang menyempatkan. Seperti siang itu, karena hanya ada 1 mata kuliah, aku pulang agak siang dari kampus. Aku langsung ke warung untuk makan siang dan bermaksud memberi kode pada ibu kosku. Tetapi ia tidak di sana. "Ibu baru saja pulang, mungkin untuk istirahat," kata Yunasir, pembantunya yang ada menunggu warung melayani pembeli. Jarak antara warung dengan rumah memang dekat, tak lebih dari 50 meter. Maka setelah menyantap makan siangku, aku langsung ngabur ke rumah. Dia tidak sedang tidur seperti yang kusangka. Ia sedang melipati pakaian yang telah diambilnya dari jemuran duduk di ruang tengah. "Kuliahnya bebas Trish," katanya. "Cuma 1 mata kuliah kok," jawabku. Ia berkeringat, mungkin karena kesibukannya melayani pembeli sejak pagi. Baunya khas, tetapi tidak mengurangi kesenangan untuknya.